Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Halo, buat kamu yang mungkin baru pertama kali mampir di YouTube channel aku. Selamat bergabung. Semoga di YouTube channel aku kamu bisa menemukan video-video yang kamu cari selama ini, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jadi kemarin itu aku sempat upload video sebelum ini, tutorial bordir. Jadi di sana teman-teman banyak yang request, "Kak, tolong dong tunjukin mesin bordir apa yang dipakai," gitu. Kemudian detail-detail mesinnya, cara perawatan mesinnya, cara pasang jarumnya, benangnya, segala macamnya gitu. Jadi di sini aku buatkan videonya dan akan aku jelaskan seberapa yang aku tahu. Dan teman-teman jangan lupa ikutin sampai selesai supaya nanti teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Untuk fisiknya, mesin bordirnya seperti ini. Dan yang aku punya ini mereknya Zuki. Untuk mesin bordir sendiri ada banyak brandnya ya teman-teman. Sama kayak mesin jahit. Ada Brothers, ada Singers, ada merek-merek yang lain juga. Dan termasuk salah satunya Zuki nih. Tetapi untuk kualitas dari semua brand aku kurang tahu bagusan yang mana. Karena aku hanya punya satu ini, Zuki. Dan aku hanya bisa menjelaskan Zuki saja. Mungkin untuk mesin bordir lainnya pasti ada perbedaan dari segi dari segi detail-detail mesinnya pasti ada perbedaan. Dan menurut aku pribadi brand Zuki ini cukup bagus ya. Karena ini mesinku udah kurang lebih 4 tahun. Dan aku juga belinya bukan yang baru, tetapi second. Mungkin sebelum aku beli juga udah dipakai orang lain gitu. Tapi masih bagus-bagus saja. Padahal selama kurang lebih 4 tahun itu aku pakainya setiap hari, hampir setiap hari. Dan mesinnya juga menurut aku lumayan baik ya teman-teman. Karena mesinku ini nggak pernah rewel juga. Palingan dulu aku kendalanya hanya di bagian jarum saja. Dan itu pun kesalahan di aku gitu karena kurang pandai memasang jarumnya. Dan menurut aku itu wajar, seiring berjalannya waktu kita bakal bisa pelajarin semua itu. Tetapi untuk keseluruhannya, kendala apapun yang ada di mesin ini, di bagian kerusakan yang manapun gitu, pasti masih bisa kuatasi sendiri gitu teman-teman. Jadi belum pernah sama sekali dibawa ke servis. Padahal kerjanya itu lumayan berat gitu. Jadi seperti mesin jahit atau mesin bordir biasanya, di bagian bawah itu ada dinamonya, yang sebelah sana itu dinamo. Kemudian ada tombol on off-nya untuk menghidupkan atau mematikan. Dan di sini ada sambungan ke daya gitu. Jadi ini kita colokkan supaya mesinnya bisa hidup gitu kan. Kemudian di bagian bawah itu ini ada pijakannya. Kalau di mesin bordir, kalau di mesin jahit ini pedalnya. Jadi ini untuk gas. Kalau kita mau membordir, kita pijak ke bawah, gasnya akan semakin naik. Seperti ini cara kerjanya. Dan teman-teman mungkin udah tahu itu ya. Kemudian dia tersambung ke dinamonya seperti ini. Kemudian di bagian sini, ini ada alatnya. Ini salah satu perbedaan antara mesin jahit sama mesin bordir. Kalau mesin jahit ini nggak ada, sementara kalau mesin bordir ini wajib ada. Dan ini fungsinya untuk mengatur cara kerja jarumnya. Karena kan kalau untuk bordir ini, cara kerja jarumnya itu zigzag. Gini kan teman-teman, bukan lurus kan. Jadi ini yang mengatur. Nanti aku bakal tunjukin gimana saat kapan dan gimana cara kerjanya ini. Kemudian kita naik ke bagian atas. Di sini, di bagian atas ini, di depan ini layar. Ini kalau aku bilang ini layar monitornya untuk mengatur setelan. Ini untuk menyetel seberapa besar zigzag yang kita mau atau seberapa kecil gitu. Jadi di sini ini bisa diputar-putar. Kalau kita mau jahitannya atau bordirannya kecil, zigzagnya kita geser ke sini. Dan kalau kita mau besar, kita geser ke sini. Dan kalau kita mau kecil aja, misalnya udah bordirannya zigzagnya kecil aja terus gitu kan. Kita bisa kunci, ini kita ketatkan, kita putar sampai ketat.
Jadi bagian yang dalam tadi, yang berputar-putar tadi itu, yang di dalam itu nggak bisa bergerak-gerak kalau kita kunci seperti ini. Tetapi kalau kita biarkan longgar, seperti ini, bagian dalamnya juga akan mengikut gitu. Kalau mau besar bisa, kalau mau kecil bisa. Jadi kalau misalnya kita kunci di bagian tengah seperti ini, berarti zigzagnya bisanya sampai angka 1 aja gitu, nggak terlalu besar. Dan kalau semakin kita kunci semakin ke sini, lebar bordirannya atau zigzagnya akan semakin besar. Ini kita buka, kita longgarin atau kita ketatin, dan ini akan berpengaruh ke jarum dan juga bagian yang bawah tadi yang aku kasih tunjuk ke teman-teman ini ya. Antara bagian bawah ini tadi, ini sejalan dengan monitor, kemudian nyambung ke jarum. Cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kalau ini kita kunci di bagian pinggir seperti ini, di angka 0 atau di angka 1, kita kunci ketat. Misalnya kita kunci ketat, nggak bisa bergerak-gerak, otomatis yang di bawah ini juga nggak akan bisa bergerak-gerak. Ini nggak akan bisa kita gerakkan ke samping. Ini nggak akan bisa kita geser ke samping. Dan akan berpengaruh ke jarumnya. Jarumnya bordirannya akan kecil, zigzagnya akan kecil. Dan kalau kita balikkan ini, kita longgarkan, kita bongkar ini, kita longgarkan, kita kasih bebas. Monitornya juga bebas bergerak-gerak. Bagian bawahnya juga akan bebas kita gerak-gerakkan. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Dan itu artinya hasil bordirannya juga akan bervariasi, bisa kecil bisa besar gitu. Jadi nggak monoton di bordiran kecil saja. Nanti aku bakal praktekkan cara bordirnya, karena kebetulan ini aku cuma sendiri, jadi harus aku yang megang kamera dan sekaligus menjelaskan, makanya agak payah. Kemudian kita masuk ke bagian jarumnya. Seperti ini. Jadi untuk pemasangan jarum sendiri, ini sedikit berbeda dengan mesin jahit. Kalau mesin jahit kan teman-teman, cara memasang jarumnya itu kan lubangnya ke sebelah kiri, ke samping. Sementara kalau untuk mesin bordir, lubangnya itu menghadap ke kita atau menghadap ke depan. Bagian jarum yang ada paretnya, yang berparet ya, berparet namanya atau gimana? Itu menghadap ke depan atau menghadap ke kita. Kemudian kita kunci pakai baut yang di belakang ini. Dan sesuai pengalaman aku juga teman-teman, jadi kalau semisal saat membordir itu benangnya putus-putus atau melompat-melompat, bordiran kurang rapi, itu bisa kita perhatikan di bagian jarumnya juga gitu, nggak melulu mesinnya yang rusak. Kadang kita salah memasang jarum, atau mungkin jarumnya miring, atau miring ke sebelah kanan, atau miring ke sebelah kiri gitu, atau jarumnya kurang naik. Jadi kita bisa setel-setel sedikit di sini, kita perhatikan, kita coba-coba gitu ya. Dan satu lagi bedanya, kalau mesin jahit dia pakai sepatu, sementara ini nggak pakai sepatu. Itu makanya mesin bordir lebih berisiko kena di tangan daripada mesin jahit. Jadi kalau kita mau belajar membordir itu, kita harus hati-hati karena kita nggak ada pembatas ke jarumnya. Kita langsung seperti ini. Sementara kalau mesin jahit kan ada sepatu. Antara jarum dan tangan itu nggak terlalu dekat gitu. Kemudian di sini ini bagian tension. Ini teman-teman mungkin udah tahu karena ini di mesin jahit biasa juga ada. Cuma bedanya di sini ada kayak kawat-kawat kecil nih. Dan ini harus ada, kalau nggak ada akan berpengaruh ke bordiran kita. Dan cara kerjanya sama seperti mesin jahit biasa. Kalau mau dikencangkan, diputar. Kalau misalnya mau dilonggarin sedikit, bisa diputar seperti ini. Cara kerjanya sama yang mesin jahit ya teman-teman. Kemudian di sini aku bakal jelasin juga cara pemasangan benangnya, alur benangnya dari mana ke mana gitu, seperti ini. Yang pertama itu benangnya kita letak di bawah, seperti ini. Kita naikkan ke atas. Melewati tiang ini. Seperti ini ya teman-teman.
melewati. Kemudian kita masukkan di sini seperti ini. Masuk ke ini, kita tusuk dari bawah, kita masukkan dari bawah seperti ini teman-teman. Kita ambil nih, kemudian kita tusuk lagi di bagian ini ke bawah. Nih, setelah selesai itu baru kita masukkan ke tension. Kita melewati tension seperti ini. Seperti ini. Kemudian melewati kawat tadi. Melewati kawatnya tadi. Nih. Masuk kemari. Baru masuk di sini. Kita tarik. Baru masuk ke jarum. Seperti ini. Selesai. Yang berikutnya kita masuk ke bagian-bagian mesin yang perlu dirawat, yang perlu dikasih minyak pelumas. Dan di sini aku pakai minyak pelumas Singer. Kita buka dulu. Lalu kita kasih minyak di semua lubang yang bagian-bagian yang terbuka seperti ini. Kita kasih sedikit. Kemudian di sini juga. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini juga di monitornya supaya nggak karatan. Pokoknya teman-teman perhatikan aja di mana lubangnya yang terbuka, berarti di situ bisa kita kasih minyak. Sesekali aku kasih juga di tension supaya benangnya lancar. Di tiang-tiangnya juga. Kemudian di tiang jarumnya juga sampai ke bawah. Di jarumnya bisa juga ditambahkan sedikit seperti ini, dan di bagian ini sambung-sambungan bautnya. Oke. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi, semisal ini bagian dalam yang dimonitor ini di angka 0 atau di paling pinggir ini atau di angka 1, kita kunci dan kita kunci di bagian atas, maka hasil bordirannya akan kecil seperti ini, Dan kalau kita geser, misalnya kita geser seperti ini ke angka 2, kita geser ke angka 2 ini, kan udah di angka 1 tuh, di angka 1 mau ke angka 2 ini kan yang bagian dalam, maka akan lebih besar seperti ini. Dan begitu juga seterusnya, kalau misalnya kita geser sampai ke bagian ini, ke bagian pinggir ke sana, dia akan lebih besar lagi, akan melebar lagi seperti ini. Dan kalau kita mau misalnya bordirannya tetap besar, maka kita kunci di bagian, kita ketatin bagian atasnya ini. Saat posisi bagian dalam itu di pinggir sana, misalnya di angka 3 atau di angka 4 gitu. Dan kalau misalnya kita mau bordirannya tetap kecil, maka bagian dalam itu kita geser dulu ke bagian pinggir angka 0 atau ke sini, lalu kita kunci, maka bordirannya akan tetap kecil seperti ini. Dan kalau kita misalnya mau kombinasi seperti ini tadi, kadang kecil, kadang besar, kadang lebar, kadang kecil seperti ini, ke atas dia semakin besar, kecil, kecil, besar gitu,
maka ini nggak usah kita kunci, kita biarkan aja longgar seperti ini supaya monitornya tadi bebas bergerak-gerak ke angka 1, ke angka 2, ke angka 3 seperti ini. Dan itu diatur di bagian bawah kaki kita seperti ini ya teman-teman, ini. Dan kalau ini bisa digerak-gerakkan, otomatis jarumnya juga bergerak-gerak. Nah, ini karena sistem kerja jarum ini zigzag gitu, jadi nggak lurus seperti mesin jahit biasa. Oke teman-teman, sekian untuk video ini. Semoga teman-teman bisa mengerti ya dari penjelasan aku, karena aku juga kurang begitu pandai menjelaskan secara detail, tapi yang aku jelaskan itu tadi sesuai dengan pengalaman aku atau sesuai dengan cara-cara yang biasa aku praktekkan setiap aku memakai mesin bordirku ini gitu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung, udah subscribe YouTube channel aku. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Barangkali video-video yang aku upload adalah video-video yang kalian cari selama ini. Dan semoga video-video ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan semoga kita sehat-sehat, banyak rezeki. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye, semangat pagi!